Dalam hidup ini, manusia pada dasarnya tidak dapat hidup sendiri karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan. Namun yang terjadi kemudian kalau kita pelajari hari-hari ini, manusia bukan sekedar menjadi makhluk sosial, tapi yang pertama manusia menjadi makhluk egois. Apa artinya manusia menjadi makhluk egois? Manusia mulai tidak peduli dengan orang lain. Pokoknya dia pikirkan hanya bagaimana saya untung, bagaimana saya senang, bagaimana saya nikmat. Pokoknya pendeknya yang dia pikirkan hanya dirinya sendiri. Nah, ini yang membuat manusia menjadi jahat dengan sesamanya. Ini yang membuat manusia hidup dengan luka. Ini yang membuat manusia hidup dalam kekosongan, manusia hidup dalam kejenuhan. Kenapa? Karena manusia yang sebetulnya diciptakan sebagai makhluk sosial ini mulai kehilangan interaksinya, sehingga yang terjadi manusia mulai saling mementingkan diri sendiri. Yang kita lihat juga manusia hari-hari telah menjadi makhluk sombong. Apa artinya? Yaitu dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya lebih daripada orang lain, gak peduli dengan orang lain. Siapa sih dia, gak bisa buat apa-apa, dan cenderung merendahkan serta mendiskreditkan orang lain. Sehingga apa yang terjadi? Begitu banyak orang yang tertekan dan berontak karena merasa dirinya disakiti dan dikecilkan. Untuk itu Tuhan menciptakan manusia, tetapi manusia telah menjadi makhluk egois, makhluk sombong, dan manusia juga telah menjadi makhluk materialistis yang selalu memikirkan kebendaan, uang dan keuntungan menjadi segala-galanya. Orang lain masa bodoh, orang lain gak saya pikirkan. Yang penting saya dapat kedudukan, yang penting saya dapat uang, yang penting saya dapat keuntungan. Karena buatnya materi adalah Tuhan, materi adalah ilah, materi adalah dewa yang perlu disembah. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika materi telah disembah, ketika materi telah menjadi segala-galanya, ketika materi sudah menjadi ukuran hidup manusia, apa yang terjadi? Manusia menjadi binatang bagi sesamanya. Manusia saling menggigit, manusia saling menanduk, manusia saling menyikut, dan manusia saling melenyapkan satu sama lainnya. Dan yang keempat saya pelajari, manusia hari-hari ini telah menjadi makhluk khayal. Apa artinya makhluk khayal? Di dalam hidupnya yang ada hanya khayalan-khayalan saja. Dia nggak mau peduli dengan orang lain. Dia naik ke gunung, dia berhayal, dia bermimpi. Orang-orang seperti ini mudah sekali tertipu dengan kuasa-kuasa kegelapan. Akhirnya mulai belajar yoga, belajar tenaga dalam, belajar ilmu-ilmu lagi. Untuk apa? Katanya untuk mengaktifkan indera keenamnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan hanya menciptakan panca indera, dan indera keenam kita adalah ketika kita bertobat, kita berbalik kepada Tuhan, kita tinggalkan dosa. Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberi mujizat setiap kali kita memerlukannya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saudaraku, bukankah manusia hidup sebagai makhluk sosial? Sehingga hal yang paling menyakitkan dalam hidup manusia adalah ketika tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Karena justru di tengah masalah bagaimanapun, selama masih ada yang bisa tolong, maka hidup kita masih merasa berharga. Tetapi ketika tidak ada lagi yang bisa menolongnya, manusia akan menjadi kehilangan segala-galanya. Nah, itu yang akan kita pelajari dalam program tentang tidak ada seorang pun yang menolong. Kita mau lihat dalam Daniel pasal 11, Daniel pasal 11 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-45. Daniel pasal 11 ayat 40 sampai 45, itu yang kita mau pelajari. Demikian firman Tuhan. Daniel 11 ayat 40 sampai ayat yang ke-45. Tetapi pada akhir zaman, raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbunya dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan mengenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Juga tanah permai akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom,
tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. Ia akan mendirikan kemah kebesaran di antara laut dan gunung permainan kudus. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya, dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita pelajari ketika orang hidup menjauh dari Tuhan, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, akan datang badai menerpa hidupnya. Ajalnya tiba dan tidak ada seorang pun yang dapat menolongnya. Saya pelajari ketika manusia itu memberontak kepada Allah, maka manusia ada dalam kehidupan yang susah, di mana tidak ada orang yang dapat menolongnya. Pertanyaannya, mengapa hal demikian bisa terjadi? Yang pertama saya pelajari, karena orang yang berontak kepada Tuhan akan hidup dalam hukuman Tuhan. Alkitab berkata, Allah itu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Tetapi Alkitab juga berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Relakan dirimu dan bertobatlah. Alkitab bahkan dengan tegas berkata, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Berarti dari semuanya ini kita belajar bahwa Allah kita memang baik. Tetapi bukan berarti Allah dapat kita perlakukan semena-mena. Ada saatnya ketika kita memberontak kepada Tuhan, dalam tanda petik demi kasih-Nya, karena Dia Allah yang mengasihi kita, karena Dia Allah yang punya rencana yang indah buat hidup kita. Apa yang Dia buat? Dia turunkan pendidikan, Dia hajar kita, Dia tegur kita, tujuannya supaya kita berbalik. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tetap mengeraskan hati? Maka hukuman Tuhan akan makin berat, makin menekan, dan akhirnya makin membuat kita goncang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu sebabnya ketika hukuman Tuhan mulai datang dalam hidup kita, nggak ada jalan lain kecuali kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan kita, maka Allah akan memulihkan kehidupan kita. Ingat, kalau kita berontak kepada Tuhan, kita akan hidup dalam hukuman Tuhan. Yang kedua saya pelajari, mengapa orang yang memberontak kepada Allah akan hidup susah. Karena orang yang berontak kepada Tuhan akan jauh dari berkat dan anugerah Tuhan. Bukankah berkat dan anugerah Tuhan itu bukan sekedar hasil karya kita, tetapi harus kita sadari berkat dan anugerah Tuhan ini merupakan bonus ketika hidup kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, maka otomatis berkat dan anugerah Tuhan kita alami. Tetapi sebaliknya, kalau kita menjauh, apalagi kita memberontak kepada Tuhan, maka otomatis segala berkat dan anugerah Tuhan makin jauh dalam hidup kita, sehingga kita boleh banting tulang, kita boleh peras keringat, kita boleh putar otak, tetapi hasil yang kita terima sangat sedikit. Tetapi sebaliknya, kalau kita hidup benar dekat dengan Tuhan, ada saja terobosan-terobosan keuangan, ada saja berkat-berkat yang luar biasa. Karena Alkitab berkata Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Artinya hidup Kristen bukan sekedar makan tidur, tapi hidup Kristen artinya bersandar kepada Tuhan. Ada saatnya kita bekerja keras, tetapi tidak setengah mati. Ada saatnya kita bekerja keras, dan ada saatnya kita beristirahat. Jangan sampai kita bekerja keras lalu nggak ada waktu untuk keluarga. Jangan sampai kita bekerja keras nggak ada waktu untuk istirahat. Jangan sampai kita bekerja keras nggak ada waktu untuk berdoa, mencari wajah Tuhan. Nah, itu yang Alkitab bilang sabat, itu yang Alkitab bilang istirahat. Waktu kita mencari Tuhan, tetap pada waktu istirahat, sungguh-sungguh sama Tuhan, baru di situ berkat anugerah Tuhan tercurah buat hidup kita. Jadi ingat, orang yang berontak pada Tuhan hidupnya susah. Kenapa? Karena dia hidup dalam hukuman Tuhan. Yang kedua, dia jauh dari berkat dan anugerah Tuhan. Yang ketiga, orang yang berontak kepada Tuhan akan menjadi dalam tanda petik makanannya iblis. Kenapa? Karena kalau kita berontak kepada Tuhan, kita kehilangan kuasa, kita kehilangan mujizat, kita kehilangan penyertaan Tuhan, dan setan melihat itu, wah ini enak disantap ini, sehingga setan terus menyerang hidup kita. Gak sedikit orang yang akhirnya bingung sendiri, kenapa ya dulu waktu saya dekat Tuhan hidup saya semangat, hidup saya banyak berkat, kok sekarang ada saja musibah demi musibah. Tidak ada jalan lain, berbalik, bertobat kembali, dan Tuhan akan memulihkan hidup kita. Dan yang keempat, yang terakhir saya pelajari,
Mengapa orang yang berontak sama Tuhan hidupnya susah? Karena orang yang berontak kepada Tuhan akan berada di luar rencana dan kehendak Tuhan. Bukankah justru keindahan hidup kita ketika kita berada dalam rencana dan kehendak Tuhan? Karena kalau kita ada dalam kehendak Tuhan, tidak kita turun, tapi kita diangkat naik. Tidak akan kita jadi ekor, dipimpinnya kita menjadi kepala. Karena itu jangan berontak, dengar suara Tuhan, berjalan dalam ketaatan, kebenaran, dan ketulusan. Maka kasih karunia Allah akan terus menyertai dan membimbing kita di dalam berkat yang sempurna di dalam Tuhan. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara-saudara yang didoakan secara khusus boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari penuh kemenangan boleh berlaku dalam hidup mereka. Hamba doa di dalam nama Yesus, mereka yang taruh tangan kanannya di dada, sehingga mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami berkat, mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Bahkan setiap kali mereka dalam keadaan susah bagaimanapun, ada saja menolong, karena hidup kami dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.